Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Nurhaliza dari saya dari kelas 11 MIPA 4 dan saya absen nomor 3. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu bentuk ancaman negara, yaitu ketidakpercayaan publik terhadap parlemen. Hal ini dapat mengancam negara dalam hal demokrasi dan juga politik. Jurnal American of Political Science volume nomor 34 nomor 1 halaman 263-53 dikatakan oleh Herbert L. and Erlau, yaitu bagaimanapun juga legitimasi dari pihak pemerintah bisa dalam bahaya apabila rakyat tidak mempercayai pemerintahnya, karena dalam jangka waktu yang lama hal ini dapat menjadi pelanggaran hukum dan juga dukungan terhadap pihak radikal atau anti demokrasi. Lalu, mengapa kita membutuhkan kepercayaan publik terhadap parlemen? Yang pertama yaitu untuk menjaga dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi. Dan yang kedua adalah untuk mendapatkan penerimaan serta dukungan dari rakyat dalam produk-produk legislasi serta proses-proses lainnya. Dan yang ketiga adalah untuk menjaga kehormatan serta martabat pihak parlemen. Bagaimana cara menggerakkan kepercayaan publik? Yang pertama, yaitu berkompetisi dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan bertanggung jawab sebagai wakil rakyat atau fungsi perwakilan. Dan yang kedua adalah kemampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Yang utamanya adalah legislasi, anggaran, serta pengawasan. Apa yang terjadi di kenyataan? Kenyataan yang pertama adalah kinerja yang tidak sesuai dengan tingginya harapan. Hal ini dikarenakan parlemen yang cenderung tidak responsif terhadap masyarakat, serta kurangnya komitmen parlemen terhadap aspirasi rakyat. Kenyataan yang kedua adalah banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota parlemen. Dapat dibuktikan pada survei LSI tahun 2012 menyatakan bahwa sebanyak 47% masyarakat mempercayai bahwa anggota DPR merupakan institusi yang paling banyak korupsi. Yang ketiga adalah cara kerja parlemen tidak dipahami oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan parlemen yang tidak transparan atas proses-prosesnya. Yang keempat adalah tingginya permohonan judicial review serta pembatalan sejumlah UU terhadap MK. Dan dicatat pada tahun 2017 sampai 2020 setidaknya ada 475 UU yang dimohonkan ke MK untuk diuji ulang dan tidak sedikitnya untuk dibatalkan. Data ini menjadi varian rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap parlemen atau produk-produk DPR yang tidak dapat dipisahkan dari fakta tingginya tingkat bolos anggota parlemen. Dan yang kelima, banyaknya liputan yang bersifat negatif di media dan juga kritik dari NGOs atau Non-Government Organization. Bagaimana bentuk ancaman yang terjadi? Bentuk ancaman yang terjadi diantaranya, yang pertama, apatisme politik atau sikap ketidakpedulian dan ketidakikutsertaan masyarakat dalam proses politik. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang kedua, adanya anarki. Ketidakpercayaan ini menimbulkan ketiadaan hukum serta aparat hukum dan menyebabkan kekacauan di masyarakat. Dan yang ketiga adalah kegagalan penerapan produk-produk legislasi di masyarakat. Lalu, bagaimana bentuk ancaman yang terjadi? Berikut adalah aksi-aksi strategis yang dilakukan oleh beberapa institusi untuk menegakkan kepercayaan publik terhadap parlemen. Yang pertama oleh partai politik, yaitu mengedukasi masyarakat tentang sistem pemilihan atau rekrutmen caleg. Yang kedua adalah pemerintah,
yaitu memperbaiki sistem pemilihan umum. Yang ketiga oleh parlemen, yaitu menegakkan kode etik, terjadi cara kerja yang transparansi, mendahulukan aspirasi rakyat, dan berupaya dalam institusi. Dan yang keempat oleh Sekjen DPR, yaitu adanya reformasi, mendukung penguatan institusi atau akses informasi untuk politik, untuk publik, sistem penerimaan staf, peningkatan kapasitas, cara kerja yang transparansi, akuntabilitas, teknologi informasi, dan hubungan dengan media. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga yang kurang mengenakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.